alhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatid dakwati wa tarbiyah aulia utis'ah fi kuliyatil mubalighin aulia utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Jenengan sebagai pentarbiyah nanti bakal jadi murabi. Jadilah murabi yang berkepribadian. Pribadi apa? Yang penuh semangat dan spiritualitas. Ini guru. Nah, kemudian dengan materi yang baik, kemudian metode yang baik, guru yang penuh dengan semangat dan spirit, gitu ya, dia akan berusaha membangun generasi-generasi pendatang, generasi penerus yang kuat. Karena apa? Allah sendiri yang tadi di ayat tadi, wal yasalladina lau taroku min khalfihim dzurriatan diafa khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Itu bagian dari takwa. Jadi lemah di bidang apa? Ini lemah. Jadi ada beberapa hal sebetulnya masalah lemah. Lemah itu bisa juga lemah di bidang ilmu. Dua, akidah. Tiga, ibadah. Oh, syariah. Empat, akhlak. Nah, ini ya. Setidaknya 4 ini. Ya. Yang kita khawatirkan kalau kita punya generasi yang lemah, 1 lemah ilmunya, 2 lemah akidahnya, 3 lemah ibadah syariatnya, 4 lemah akhlaknya. Ini kalau sudah lemah, nanti yang kelima ujung-ujungnya akan lemah kesejahteraannya, lemah ekonominya. Karena mungkin ngawur, karena tidak ada ilmu. Sehingga tugas kita sebagai dai, sebagai mubalek, itu harus merubah kondisi, memperhatikan dalam pembinaan generasi penerus. Jadi jangan sampai generasi kita lemah. Jangan sampai diperkuat ilmunya. Benar nggak? Kita perkuat ilmunya, perkuat akidahnya, perkuat ibadah syariahnya, perkuat akhlaknya. Yang kita bahas tentang ilmu dulu. Masalah ilmu ini dijelaskan di surat Luqman. Ya. Surat Luqman. Coba Luqman ini ayat 12. Ayat 12 dulu. Coba ayat 12-nya siapa yang membaca surat Luqman? Baik membaca surat Luqman ayat 12. Yang artinya yang keras. Coba dideketin biar suaranya kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid. Artinya dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur
kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Surat Luqman ayat 12. Ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkur apa? Fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara wa innallaha ghaniyun hamid. Jelas nih. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Walaqad dan sungguh-sungguh ataina aku berikan Luqmana kepada Luqman. Apa yang diberikan? Al hikmata, hikmah. Ya. Jadi Allah menyatakan benar-benar sungguh-sungguh telah aku berikan kepada Luqman hikmah. Hikmah itu adalah puncak buah daripada ilmu. Jadi kenapa kita menuntut ilmu? Supaya kita punya pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu kita akan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu bijaksana. Sehingga muncul dia menjadi orang-orang yang bijak. Ucapannya pun ucapan yang bijak. Ucapan bijak itu apa? Kaulan sadidah. Kaulan sadidah itu sebenarnya nilai-nilai kebaikan. Sehingga dia mempunyai pribadi yang menarik, sehingga dia punya daya tarik dengan hikmah itu. Dan hikmah itu isinya adalah kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan hikmah itu. Nah, coba di surat Al-Baqarah ayat berapa? Coba ketik gitu. Yu'til hikmata mayasa. Itu Al-Baqarah ayat berapa? Nah itu coba dicatat aja nanti kalau ketemu Al-Baqarah ayat berapa? Saya yang bacakan nanti. Yu'til hikmata mayasa. Yu'til hikmata mayasa. Di sini perlunya ilmu. Surat apa? Al-Baqarah itu masih ayat 198 apa 298? 198 apa 1 berapa? Udah ketemu? Susah ya? Apa Pak? Yu'til. Pertamanya apa ya? Ya? Pertama apa Pak? Yu'til hikmata Yu'til hikmah. mayasa. Udah ke situ udah ketemu nanti. Cari suratnya aja. Ayatnya ayat berapa? Ayo ini surat Al-Baqarah. Ayat 269. 269. Ya. Hikmah ini diterangkan Allah dalam surat Al-Baqarah 269. Betul? Gitu. Ayat berapa? Ya, 269. Nah, tolong disimak saya bacakan. Nanti kesuwen nanti akan membaca sampean. Jadi Allah berfirman, yu'til hikmata mayasa. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Wa ma yazakaru ila ulul albab. Oke. Betul gitu ya? Tak jelaskan, saya enggak tulis. Yu'til hikmata, Allah akan memberikan hikmah mayasa kepada siapa saja yang dikehendaki. Betul ya? Yu'til hikmata mayasa. Allah akan memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau hikmah itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, mungkin nggak hikmah itu diberikan kepada Bu Yanti, Pak Dedi, Pak Yoto, siapa aja yang dikehendaki oleh Allah. Pak Warto jelas Pak. Ya kan? Kan sosoknya juga udah jelas, lebih menarik lah daripada Andri. Ada manis-manisnya. Ya kan?
Oke ya. Ya kalau Andi biasa dicemburuin, kan saya juga biasa dicemburuin. Iya. Sama dong. Iya. Apa dalam hal itu ya kan, dalam hal lain kan ya Pak Warto lebih menarik daripada Andi lah. Iya. Oke ya. Nah, jadi yuk til hikmata mayasa. Jadi jangan putus asa. Jenengan semua itu mungkin saja diberikan hikmahnya Allah. Hanya kemudian Allah nyatakan wa may yutal hikmata, dan siapa saja yang sudah diberikan hikmah oleh Allah faqad utiya khairan katsira, maka orang itu telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah, dan tidak ada kebaikan melebihi kebaikan hikmah itu. Al-khair. Semua akan manfaat untuk dirinya dan pasti manfaat untuk masyarakat, dan pasti Allah ridho. Kenapa? Ahlul hikmah, dia diberikan hikmah. Hanya kemudian itu koma wa may yadzakaru ila ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ilmu hikmah itu ila kecuali orang yang ulul albab. Itu bukan sekedar pinter tapi cerdas. Oke? Ulul albab bukan alim. Nah, ulul albab itu proses daripada ilmu. Orang yang ulul albab lah orang yang berhak akan diberikan hikmah oleh Allah. Nah, Luqman ini ulul albab, sangat bijaksana. Luqmanul Hakim ini diabadikan di Quran. Orangnya sangat bijak, tutur katanya mesti tutur kata yang bijak. Jadi ada kata-kata bijak yang keluar dari. Ya, proses ulul albab itu bagaimana? Tadi udah ya, Al-Baqarah 296. 269. Tulis ya. Nah, kemudian coba nanti ditambah lagi surat Al-Imran ayat 190 dan 191. 190 dan 191. Sudah ada yang ketemu? Al-Imran. Saya bacakan. Tolong disimak, nanti saya ditegur kalau salah. 100 berapa, Pak? Udah. 100. 190 sama 191. Udah belum? Udah ya? Silakan disimak. Memang caranya begitu. Ini sampean sendiri yang harus rajin nulis di rumah. Ditulis tuh, karena itu garis sambungan sebagai penjelasan. Makanya Al-Qur'an itu namanya wabayyinatin minal huda, bukan hanya petunjuk tapi juga penjelasan. Gitu ya. Jadi hikmah itu diberikan oleh Allah bukan hanya orang yang alim, tapi kepada orang yang ulul albab, berakal. Nah, sekarang siapa ulul albab itu? Saya bacakan ya, tolong disimak Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa ulul albab? Ayat 191. Alladzina yaskuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Cocok? Akur artinya inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahari, dan perubahan perpindahan perbedaan antara malam dan siang, wahtilafil laili wan nahar la ayatin, sungguh merupakan ayat-ayat Allah, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang yang ulul albab. Ulul albab itu berakal. Oke. Berakal. Bagaimana orang proses berakal itu? Ulul albab supaya jadi ulul albab, menjadi orang berakal. Akal itu kan secara fisik bentuknya kan berwarna putih di kepala ya. Kalau kata orang ini nyebutnya polok. Kalau di kambing tapi ya, polok kambing benar.
kalbu itu ya. Itu bentuknya. Tapi manusia dimuliakan oleh Allah karena otaknya manusia berfungsi sebagai daya pikir. Dengan dia menggunakan daya pikirnya itulah sehingga dia menjadi orang yang berakal. Dan dengan akalnya itu manusia mulia, lebih mulia dari makhluk-makhluk yang bisa dipahami ya. Akal ya, ulul albab. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang yakurunallaha yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Kapan? Kiamat. Waktu duduk ingat. Waqu'udan, waktu duduk begini ingat. Wa ala junubihim, sedang tidur rebahan ingat. Ngeloni bojone Ingat. nyusoni anake. Baru begitu aja udah lupa sama Allah. Padahal itu nikmat dari orang mereka ulul albab itu. Jadi di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, semuanya tahu orang ulul albab. Makanya ini diperlukan adanya bimbingan-bimbingan zikir. Makanya zikir jangan cuma di sini. Ingat itu di mana? Di sini. Ini harus masuk. La ilaha illallah jangan cuma di sini, tapi harus masuk. Kenapa? La ilaha illallah hisni kata Allah. La ilaha illallah itu bentengku. Waman dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari adabku. Jadi la ilaha illallah itu bukan cuma di sini tuh ditiruin, beo juga bisa. Tapi harus dimasukkan ke sini. Yang di sini banyak tutupnya harus dibuka. Maka zikir itu tidak ada majlis taklimnya, yang ada halakoh, namanya halakoh zikir. Pelajarannya tidak diajarkan, tapi ditalkin, dimasuk. Oh saya udah dulu, kapan? Saya perasaan belum pernah nalkin orang. Kecuali orang-orang yang zaman dulu. Orang ini, orang udah pada meninggal. Dan alhamdulillah meninggalnya enak-enak. Enak-enak. Gak ngerepotin, gak nyusahin. Bener kan? Mau meninggal betulin listrik dulu. Ya kan? Betulin listrik untuk padepokan di masyarakat, gotong royong di masyarakat, bikin pos, lagi bikin pos sambil rokokan. Pos yang dibikin sambil rokokan. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Orang mana? Sini. Jam apa? Jamnya apa di mana? Iya. Lagi rokokan di teras, ngobrol, masuk ke dalam, habis maghrib, yes. Banyak. Nggak mengalami sakaratul maut deh. Ya kan? Fakta atau fiktif? Itu udah talqin. Ada lagi menurut saya yang saya talqin yang adanya di sana, di Sulawesi, di Buton, namanya Sanero, udah talqin. Menurut guru, ya ini belum ada. Nah, yang sekarang ini gelas ini belum mubayaah, iya. Orang yang mubayaah belum tentu talqin, tapi yang talqin pasti mubayaah. Mubayaah itu mengikuti bimbingan. Bimbingan itu ini loh. Ini loh yang tak tawarkan. Menurut sampean baik apa tidak? Ya kan? Terus kalau dari itu rasanya enak apa tidak? Kalau menurut sampean baik dan enak, udah ambil. Kalau sampean nggak ambil, ya sampean nggak punya. Itu kan propaganda saya. Ya, dan saya bimbing. Tiap malam Jumat kan, saya tuntun kan. Nah, sampean udah kan? Udah. Nah, menurut sampean itu baik apa tidak? Bener apa enggak? Enak apa enggak? Nah, enak, ambil dong. Dimakan. Dirasain.
Loh, kalau enggak, sama enggak pernah punya. Sama bisa merasakan karena saya suguhi. Ketika saya nggak nyuguhin, sama merasakan apa? Nggak akan nyampe. Nah, proses itu yang disebut tal. Orang nggak paham. Kalau udah mati ditalkin, nggak bisa. Grogol, la ilaha illallah, grogol. Mana bilangnya grogol, udah kayak begitu. Ini kan susah. Mumpung masih sehat. Jadi orang yang ulul albab senantiasa, bukan kolo-kolo, bukan cuma malam Jumat, bukan cuma waktu istighosah begini. Orang yang ulul albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang ulul albab itu selalu ingat dzikir kepada Allah. Kapan? Berdiri dzikir, duduk dzikir, rebahan dzikir. Sekarang lagi apa ini? Dikir. Duduk apa berdiri? Duduk dikir dari tadi kita dikir kita ngomongin Allah, kita bahas ilmu Allah. Dikir nggak dari tadi kita? Dikir. Dalam keadaan Duduk. saya berdiri. Benar nggak? Saya berdiri dikir sampai yang duduk dikir. Nanti pulang kakinya pada bekel, pinggang itu melonjor, rebahan. Dikir apa enggak? Dikir apa enggak? Naik koper, kelingan. Ini orang yang belum suka tahu. Hah? Ini yang jadi masalah, jadi nggak masuk ke dalam. Cuman di sini. Ngene-ngene cuman di sini. Paling di sini tambah yain aja dah daripada kelamaan kan nggak pulang-pulang. Begitu dalam hatinya mah. Malahnya mah manggut mah. Iya kan? Ya juga Pak. Loh, iya harus bisa lah dosen nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak bisa dosen. Ya, oke ya. Itu. Terus apa lagi? Bukan hanya berzikir, tapi juga waya tafakkaruna. Dan dia menggunakan pikirannya, dia olah pikir. Sehingga dengan ilmunya dia menjadi orang yang bukan hanya pintar tapi cerdas. Kenapa? Ditafakuri. Ilmu yang dia dapatkan sekarang sampai rumah dibuka lagi, ditafakuri, direnungkan, diingat-ingat. Pakai ini, di sini, dan di sini. Jadi besok ada menanyakan, ada Pak, menurut saya kok begini-gini loh. Karena lo cekak, bingung karena nggak pernah mikir, jadi tidak punya konsep. Coba mau berangkat kuliah, dikonsep dulu. Nanti saya kuliah, satu, saya kurang paham tentang ini. Dua, saya kurang paham tentang ini. Ketiga, saya akan mengajukan pendapat ini. Itu konsep. Sehingga kita punya kata-kata dan kalimat untuk bisa mengungkap. Sampai sini enak. Tapi Pak, nggak ditanya. Sini Pak. Benar nggak? Ini ditanya boro-boro begini, ditanya aja cekak. Kata-kata yang ada cuma satu. Jadi paham ulul albab ya? Di samping dikir, dia tafakur. Kita juga suka dikir, tapi kita tafakur. Ini dalam rangka tafakur. Nah, terus kalau sudah begitu apa? Bagi orang ulul albab, dia membuat pernyataan kepada Allah. Rabbana, ya Rabb, ya Tuhan kami. Ma khalaqta, apa saja yang kau ciptakan itu. Haja, ma khalaqta haja, batilan. Semua yang kau ciptakan, tidak ada yang batil. Tidak ada yang jelek. Jadi semuanya jadi Baik. Semuanya jadi Baik. baik. Nggak ada batil. Bagi orang ulul albab, nggak ada batil. Dapat duit banyak baik, nggak dapat duit banyak juga baik. Nggak ada. Kenapa? Hikmah. Hikmah. Bijaksana dia, ada bijak. Makanya, terus apa? Walakot ataina Luqmanal hikmata. Apa isi hikmatnya? Aniskur lil. Masa lupa? Tadi yang bacain siapa tadi? Yang bacain surat Luqman siapa tadi? Masa lupa? Aniskur Lillah. hendaklah engkau bersyukur kepada orang yang ahli hikmah. Yang ada hanya kebaikan, nggak ada keburukan. Sehingga yang ada hanya rasa dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Nggak ada kata lain. Terus nanti kalau pidato ini Bapak Ibu hari ini sayang.
kami hormati pertama-tama dan yang paling utama. Mari kita panjatkan di situ. Ini biasanya ngomong. Ya kan? Kami syukur lillah. Wa may yaskur fa inama yaskuru li nafsi. Orang yang bersyukur kepada Allah itu pada dasarnya dia telah bersyukur kepada diri sendiri. Kenapa kalau kita bersyukur kepada Allah yang untung diri kita? Karena dengan syukur alhamdulillah nikmatnya pasti yang dapat tambahan siapa? Kita sendiri, bukan Allah. Allah tidak butuh tambahan apa-apa, sudah sempurna. Rabbana ma khalaqtaha kenapa? Hikmah. Akhirnya apa? Yang ada syukur, aniskur lillah. Wa may yakfur fa inama yaskuru li nafsi. Wa man kafara, siapa yang tidak bersyukur? Ya kan? Fa innallaha ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya, enggak butuh kok. Kamu harus syukur, harus kufur, silakan. Allah Maha Kaya, enggak butuh kamu. Allah Maha terpuji, enggak butuh pujian darimu. Enggak dipuji juga Allah sudah terpuji. Allah sempurna, maha baik. Adanya kebaikan. Kalau sampai jadi ulul albab, orang yang diberikan hikmah, enggak ada namanya jelek, enggak ada buruk, jadi yang ada hanya baik. Prasangkanya mesti baik. Enggak mungkin prasangka buruk itu pikiranmu yang liar. Orang nggak ngapa-ngapain dikatain liar, untung kenapa ngeliatin ini, kenapa ini? Ya itu karena pikiran liar, pasangannya udah buruk aja, padahal juga lecet enggak, berkurang enggak, gantengnya ya tetap, ya kan? Gemoy ya tetap gemoy ya kan? Ya itu loh, jadi kok ketawa kenapa? Menarik gitu ya. Udah ada ayat 12. Satu tentang penting nggak ilmu? Penting. Dan dengan hikmahnya Luqmanul Hakim pintar dia ngedidik orang agar sampean pikiran tidak liar. Ya, apapun yang sudah kau yakini bahwa itu punya nilai kebenaran dan kebaikan dari Allah, lakukan saja. Terserah orang mau ngomong Apa? kita kan kadang-kadang masih pengen dipraktikin orang, masih pengen itu ria namanya. Terserah. Nah, Luqmanul Hakim dia mendidik anaknya begitu. Suatu hari Luqmanul Hakim dia ajak anaknya bawa keledai. Ya, dia bawa keledai. Dia naik berdua. Bapaknya di depan, anaknya di belakang. Naik keledai. Lewat pasar. Sengaja dia lewat pasar. Kenapa dia pilih pasar? Banyak orang. Karena banyak orang, banyak yang lihat. Banyak lihat, berarti pasti ada yang komen. Sengaja biar komen orang. Anak di belakang. Yang sini komen. Agak tahu diri itu. Orang nggak punya perasaan, nggak punya rasa belas kasih. Coba kalau dia segitu dinaikin berdua. Dan itu orang akhirnya apa? Turun. Tuh dinaikin bapaknya. Anaknya suruh tuntun. Anaknya nonton gede, bapaknya naik gede. Tadi naik berdua dikomenin, udah satu aja kalau gitu. Dituntun sama anak. Dulu sambil jalan, dulu kan naiknya jalan. Masih ada lagi yang ngomong. Itu gimana sih anak kagak tahu diri banget, kagak tahu menghormati orang tua. Gitu ya. Orang tua kok enggak ini sama anaknya, nggak mau ngalah sama anak, nggak sayang sama anak. Dia enak-enakan naik gede, sementara anaknya yang disuruh untuk dikomenin lagi, salah lagi gua. Akhirnya turun. Luqmanul Hakim turun, anaknya dinaikin. Akhirnya anaknya naik gede, bapaknya yang orang komen lagi. Tuh anak nggak tahu diri tuh, nggak punya akhlak, nggak tahu balas budi sama orang tua. Masa dia enak-enakan nangkring di atas gede, bapaknya yang suruh nuntun. Salah lagi di komen lagi. Akhirnya apa? Turun bapaknya. Akhirnya bapaknya yang nuntun gede,
anaknya yang nyabetin dari belakang. Jadi keledai nggak dinaikin. Harusnya kan udah bener kan? Masih ada lagi orang ngomong, orang goblok banget, tolol banget, buat apa dia membuat keledai kagak dinaikin? Goblok banget. Emang keledai cuma dituntun-tuntun berdua. Salah lagi. Ternyata apa? Itu cara dia mendidik anak dengan kebijaksanaan, dengan praktek bilkal. Tuh, nak, kau dengar sendiri kan? Kalau kita melakukan apapun kok dengerin omongan orang, akhirnya kita nggak jadi melakukan apa-apa. Kok kita mau berbuat tahu ini baik, tahu bener, kok dengerin omongan tetangga, enggak akan berangkat, enggak jadi. Apalagi di bidang dakwah. Yang zaman gini, tiba-tiba zaman karena punya dalil, punya itu diapalin terus ngomong pakai dalil. Kita kan semua ini kita ambil hikmahnya, karena hikmah itu sesuatu yang sangat tinggi. Kan Allah SWT berfirman, "Nutil hikmata mayasa, wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsiran." Terus kedengar ngomong, lagu banget. Baru kuliah begitu itu terus kayak ustazah lah. Ada gaya mati lereng. Kalau dengerin orang, ada aja. Gayanya kayak otak mana. Ada aja. Kalau kita nurutin, jadi ini, ya nanti dihafalin. Nah, nanti untuk akidah, coba di ayat lanjutannya, ayat 13-nya. Luqman 13 itu sudah mulai akidah ini. Gak apa-apa ini buat ini aja. Budaira, silakan Budaira. Baca dulu dah. Baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Nah, artinya Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. nah itu akidah. Ya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu bih. Ya, pakai bi. Ya. Libanihi. Oh, ya. Ya'iduhu. Benar. Jadi gini, saya ulang. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Baik qala Luqmanu. Ingat ketika Luqman berkata li ibnihi kepada anaknya. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'iduhu. Dan perkataannya itu merupakan pelajaran, memberi pelajaran kepada anaknya, pada putranya. Apa isinya? Ya bunayya, wahai anakku. Ini kepada anak dulu. Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Jadi hendaklah engkau menjadi orang yang bertauhid, mempunyai akidah yang kuat. Di samping ilmu yang kuat, akidah yang kuat. Kenapa? Ingat, inna syirka adzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik, musyrik adalah kedoliman yang sangat besar. Akidah bukan? Kita itu dulu mestinya pada anak kita bekali dengan ilmu yang kuat, akidah yang kuat, jangan sampai menyekutukan Allah. Karena ini landasan, makanya orang Islam itu landasannya adalah syahadat. Itu dulu diperkuat. Ya kan? Kita sholat tidak bertauhid, sholat kita nggak punya nilai, riya aja nggak punya nilai. Malah diancam, sholatnya lalai aja diancam neraka. Kenapa? Tauhidnya, akidahnya yang lemah. Satu ya. Nah, kemudian ibadah syariah ini ada di surat Al-Baqarah ayat 21.
Ya, ditulis saja nggak apa-apa. Ini di ibadah, ini ada di Al-Baqarah. Ayat 21 sama satu lagi ya, ayat berapa dia? Kalau Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Oh budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian yang harus diibadahi? Alladzi khalaqakum, yaitu zat yang menciptakan kalian. Wal ladzina min qablikum, dan zat yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'alakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Jadi ibadah membentuk pribadi yang takwa. Di surat lain, nanti coba dicari surat Az-Zariyat kalau nggak salah. Bunyinya gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah. Ya kan? Jadi kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Oh. Iya karena butuh, baru iya karena stain. Hanya kepada Allah kita ibadah. Nah, nanti pemahaman tentang ibadah minggu depan, jangan sekarang. Nanti panjang. Ya. Jadi kita kasih gambaran begini. Kita kan punya rumah. Ya. Ketika rumah dibangun, lalu tidak ditempati, tidak dipakai. Kira-kira rumah itu bagaimana? Rapuh dan rusak, akhirnya ambruk. Kita punya mobil, punya motor, nggak pernah dipakai. Mesinnya bisa mati, bisa macet. Oke ya. Sekarang kita punya diri. Ini kata Allah kita diciptakan untuk apa? Beribadah. Terus nggak dipakai ibadah. Rusak nggak? Semua akan rusak karena nggak dipakai. Jadi diri kita ini semua, kuping kita, mata kita, mulut kita, semua yang ada harus dipakai untuk ibadah. Itu pentingnya ibadah syariah. Nanti kita bahas nanti ibadah itu apa. Ya nggak sekarang ya. Kalau mau secara global aja boleh. Ini nanti yang ditambah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Dicari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk ibadah hanya kepadaku. Mangawulo. Ini ditambah. Saya lupa suratnya. Surat apa ayat berapa ya? Oh ini Al-Baqarah. Nah, kemudian akhlak. Ya. Kalau akhlak ini nanti dilanjutkan di ayat 14 dan seterusnya. Nanti ada pelajaran akhlak. Tapi kalau mau dibacakan salah satu aja boleh. Salah satu aja ayat 14-nya. Supaya ini selesai nih. Jadi ini ada hubungannya dengan semua ini. Karena kemarin udah ditulis kan dokumen itu. Ini ada di surat Luqman. Empat belas aja deh, Pak. Salah satu aja baca. Nanti diteruskan minggu depan. Nggak malam. Karena abis ini ada talqin misalnya. Ini ada talqin 4 orang. Mbak Min nggak datang. 14 gimana bunyinya? Siapa yang udah nyampe? Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Artinya? Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Oke. Saya baca disimak ya. Ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anis kurli wali walidaika ilayal masir. Udah sampai itu? Kan bahwa soena wasoya itu artinya wasiat, bukan sekedar perintah. Perintah yang berupa wasiat, ya. Karena perintah itu kadang-kadang ada perintah yang dihukumi wajib, ada perintah yang dihukumi sunnah. Tapi kalau wasiat sudah mutlak. Mutlak ya kalau wasiat? Wajib. Bahwa soena dan aku telah wasiatkan. Siapa yang diwasiatkan Allah? Al-insana, kepada semua manusia. Aku wasiatkan kepada semua manusia biwalidayhi, ya, agar tidak nengok-nengok jam lulu, nanti dosennya tersinggung. Kalau ada perlu instruksi, Pak, saya mau ada perlu pamit. Ya, dosennya terganggu, soalnya akhirnya ngeliat jam juga dosennya kan. Ya, dosennya tahu bil hikmah. Ya. Bahwa saya dan aku wasiatkan al-insana kepada manusia. Nah, kalau tadi wasiat saya, ini wasiatnya Allah sekarang. Allah memberi wasiat kepada semua manusia biwalidayhi, agar dia berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Akhlak apa bukan? Akhlak siapa? Anak Kepada orang tua. Yang berakhlak sama orang tua. Jangan songong. Kenapa? Ini wasiat dari Allah. Perintah dari Allah Rasul. Dan kedua orang tua menduduki posisi kedua setelah Allah dalam perintah. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Itu di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah, dan kamu diperintahkan ibadah hanya kepada Allah. Ya, tapi dengan ibadahmu kepada Allah itu juga jangan lupa wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu hendaklah engkau berbakti, engkau berbuat baik. Kenapa? Engkau terlahir ke alam dunia itu bukan dengan ditiup sama Allah, terus jadi kamu. Bagaimana prosesnya kamu terlahir di alam dunia? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu. Wah, nan. Ibunya telah hamil, hamalat hamilun. Yang hamil bapaknya apa ibunya? Ibunya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Telah hamil mengandungnya. Wahnan, dalam keadaan lemah. Orang hamil itu lemah apa kuat? Lemah. Lemah. Bawaannya males. Ya kan? Nggak mau ditinggal suami. Terus suami mau keluar ditarik-tarik aja sarungnya. Manja, karena lemes. Pengen disayang-sayang. Makanya kalau istri hamil jangan suka pergi-pergian tuh. Yang ngerti. Jangan pakai gaji. Mau makan enak, bau nasi enak. Pala pusing. Pala pusing katanya. Katanya kan. Nah, saya belum pernah hamil jadi nggak ngerasain. Betul. Wahnan ala wahnin. Sudah dalam keadaan lemah dari awal, semakin hari semakin bertambah Lemah. lemah. Lemah nggak? Lemah. Tadinya cuma munek-munek, lama-lama makin gede, makin lemes. Kadang kaki sampai bengkak, keluar uratnya metuntung-metuntung, betul nggak? Betul. Saya kan melihat sendiri, saya tuh perhatian sama istri itu. Apalagi hamil, Kak Lus. Wah, bantu, dia lagi main bola tuh ya. Siapa itu? Ah, siapa lagi kalau nggak Happy main bola nendang-nendang, kadang-kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu kan. Lemah. Makin hari makin gede perut itu. Dan kemana-mana dibawa. Betul nggak? Siapa yang pernah hamil? Semua pernah hamil. Merasakan kan itu. Wahnan ala wahnin. Makin hari makin lemah, makin lemah, makin lemah. Kemana-mana dibawa. Tidur telentang, ngap. Tidur miring, kesemutan. Membawa ini ya kan? Tengkurap takut, leduk. Pindah ke belakang gitu. 9 bulan 10 hari, Bu. Bapak, kalau ibu yang ngerasain lah. Bapak biar tahu diri itu. Jangan mau enaknya doang. Bintangnya bunting aja. Nongkrongnya di pos mulu. Ngapa di pos mulu? Bini bintang tua. Dia bintang tua, dia bini ditinggal ke pos mulu.
Ya kan? Tungguin, jangan ditinggal-tinggal. Ini gunting ditinggal pergi, nginep sana sini, mau cari apa lu? Walat mau mana nomor? Ya enggak? Ada enggak yang itu? Ada. Enggak. Siapa? Enggak tahu. Ya, malah mau gua upload segala macam, jangan ngaji, ya kan? Tadarus, ini lagi hamil didik anak 9 bulan, udah waktunya itu ngelahirin. Tambah sakit enggak? Iya. Taruhannya nyawa antara hidup dan mati. Oh, coba bayangkan gimana nggak sakit. Saya udah tahu sendiri, ngelihat sendiri, masuk 3 on, keluarnya 3,5 kilo. Masuknya On. emang udah pernah nimbang? Pak ya. Oh, dipegangin doang, ditimbang pakai tangan itu 3 on. Keluarnya Kira-kira 3 kilo. keluarnya 3 kilo coba. Masuk 3 on, keluar 3 kilo. buak gede. Sakit, itu inget tuh. Jasa orang tua, wahnan ala wahnin. Plus sudah begitu ya. Lihat ayatnya. Wa fisoluhu fi amain. Dia menyusui putra-putrinya itu 2 tahun, wajib nyusuin anak. Hak anak terhadap orang tua, dan ini kewajiban orang tua nyusoni anaknya 2 tahun, dan selama 2 tahun, woi para suami-suami yang berakhlak, kamu ngalah sama anak, itu jatahnya anak, itu susu bukan jatahmu. 2 tahun jangan nyusu, ngalah sama anak. Biarin aja, lagian nggak butuh-butuh amat suami itu sama susu itu. Suami bapaknya itu kasih wadahnya aja anteng ya, Bet. Mau wadahnya tuh meng sampai subuh tuh. Wadahnya doang ini ya. Agak butuh isinya mah. Makanya isinya buat Anaknya. Ini akhlak bukan? Akhlak. Ayo kita mulai. Fakta. Oke ya. Udah paham ini ya. Ini masih banyak lagi nanti ya. Ya. Anis kurli waliwa. Makanya anis kurli. Maka bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Jangan hanya bersyukur kepadaku, wali-wali daika, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu, biar punya rasa terima kasih. Kalau lagi punya duit, ingat, oh ayah gua tuh kesukaannya apa. Begitu loh, itu bukti rasa syukur. Jangan makan malah pergi jajan sendiri sama lakinya, bapaknya kagak diinget-inget pada pinsan. Kamu emang lahir bisa enak dari siapa? Bersyukur, punya rasa terima kasih sama orang tua. Kenapa? Wa ilayal masir. Ingat, kamu nanti diminta pertanggungjawaban kalau enggak. Kepadaku kamu akan kembali, kata Allah. Kamu tetap akan kembali kepadaku nanti. Awas kamu durhaka sama orang tua. Nah, akhlak bukan. Insya Allah kalau ini dijaga, ilmu kuat, akidah kuat, ibadah syariahnya kuat, pendekatan diri kepada Allah kuat, jadi orang takwa. Akhlaknya mudah, bukan matmumah. Akhlaknya karimah. Innama buistu li utami mama karimal. Akhlak, semua Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah nanti ekonominya akan kuat, kesejahteraannya akan kuat. Generasi kita akan punya sejahtera karena ada generasi-generasi yang baik. Itu misi dakwah dan tarbiyah kita. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang mau ditanyakan? Apa jawaban? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Adakah yang mau makan bareng saya? Ya, yuk. Cukup? Pak. Cukup. Demikian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah bagi kita sekalian. Memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Kamu